Halo teman-teman, selamat datang di channel Mas Kimia. Ya, kita masih membahas ini nih, soal latihan soal PAS semester Gasal kelas 11 ini dari SMA Negeri 2 Karanganyar ya. Sekarang part terakhir mungkin ya, kita udah masuk di bagian kesetimbangan ya. Laju reaksi udah di part sebelumnya. Cepet banget ternyata laju reaksi. Gampang sih soalnya. Ya, kalau kalian mungkin masih merasa kesulitan, silahkan nonton di part sebelumnya. Nanti bakal ngerasa gampang banget. Nih, kira-kira cerita-ceritanya kayak gitu. Ya, kita masuk ke kesetimbangan. Dalam ruang 1 liter pada suhu T derajat Celcius terdapat dalam keadaan setimbang 2 mol NH3, 1 mol O2, dan 2 mol H2 menurut persamaan reaksi berikut. Tentukan harga tetapan kesetimbangan Kc pada suhu tersebut. Wah, kok nggak ada pilihannya, guys? Ya, tapi nggak apa-apa, kita tetap bisa mengerjakan. Ya, nah dia bilangnya NH3-nya 2 mol, terus O2 dan H2-nya masing-masing 1 mol 2 mol. Wah, ini nggak bisa dikerjain sih, soalnya nggak ada data H2O-nya. Ini aku juga baru pertama kali baca soal yang nomor 34 ini sih. Skip, skip, skip. Nggak apa-apa. Nomor 35. Pada reaksi kimia dalam volume 1 liter, CO plus H2O, H2O plus jadi CO2 plus H2, bila 1 mol CO dan 1 mol H2O direaksikan sampai terjadi kesetimbangan, maka pada saat tersebut masih tersisa 0,2 mol CO. Maka harga tetapan kesetimbangan Kc adalah, nah gimana teman-teman? Kita tulis rumus Kc dulu, barangkali teman-teman lupa ya. Kc itu kanan pangkat koefisien per kiri. Ya, perhatikan. Kanannya ada CO2 sama H2. Koefisiennya masing-masing 1. Jadi di sini adalah CO2 pangkat 1. Nggak usah ditulis, nggak apa. Per konsentrasi H2 pangkat 1. Oh, dikali, sorry. Per konsentrasi CO dikalikan konsentrasi H2O. Ini kebetulan semuanya koefisiennya 1. Ya, jadi nggak usah pakai pangkat. Nah, artinya teman-teman, kalau kita mau menghitung Kc, kita butuh konsentrasi dari masing-masing ini. Nah, di sini diketahui seperti itu. Nah, kita buat MRS. CO plus H2O jadi CO2 plus H2. Mula-mulanya ada CO-nya 1 mol, gitu ya. Ganti warna deh. CO-nya 1 mol. H2O-nya juga 1 mol. Direaksikan sampai terjadi kesetimbangan. S ini setimbang ya, bukan sisa ya. Terjadi kesetimbangan, tersisa CO sebanyak 0,2. Ini yang diketahui. Ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa CO yang bereaksi itu 0,8, H2O-nya juga 0,8. Otomatis nanti CO2-nya juga 0,8, ini juga 0,8. Karena perbandingan koefisiennya 1:1 semua. Gitu kan? Berarti ini sisanya adalah 0,2. Ya, awalnya 1 dipakai 0,8, sisanya 0,2. Di sini awalnya 0, dihasilkan 0,8. Ini minus berarti ya. Ini 0,8, ini 0,8. Nah, semuanya kebetulan volumenya 1 liter. Ya, ini kan semuanya mol ya. Molaritas sama dengan N per volume. Molnya sudah diketahui, volumenya 1 liter, N per 1, ya kan? Berarti molaritasnya sama dengan ya molnya itu, gitu kan? Nah, berarti Kc sama dengan, langsung masukin aja. 0,8 dikalikan 0,8 per 0,2 dikalikan 0,2 sama dengan 16. Loh, kok bisa 16? Nah, ini sebenarnya matematika sih. Nggak apa kita bahas. 0,8 bagi 0,2 kan 4 ya. Ini juga 4. 4 kali 4, 16. Jawabannya yang C. Gitu teman-teman. Simpel ya? Iya. Tes, tes. Ini kok suaraku? Oh, masuk, ding, masuk. Tak kira ini nggak masuk. Oke. Nomor 36. Dalam bejana 3 liter, 5 mol gas amonia terurai sebesar 40% menurut reaksi sebagai berikut. Besarnya harga tetapan gas timbangan adalah, nah kalau kayak gini, ada mol, ada liter, nggak ada tekanan, berarti yang ditanyakan adalah Kc, teman-teman. Ini udah setara ya. Lihat nih, Kc sama dengan konsentrasi kanan, N2, dipakatkan koefisiennya 1 ya. Dikalikan konsentrasi kanan, ini H2 koefisiennya 3.
dipangkatkan koefisien gitu ya. Per konsentrasi kiri NH3 dipangkatkan koefisiennya 2. Nah, kita perlu konsentrasinya ini teman-teman. Nah, kita pakai MRS lagi. 2NH3 jadi N2 plus 3H2 ya. Nah, terurai sebanyak 40%. Nah, mula-mulanya kan 5 mol ya. Nah, terus terurai sebesar 40%. Berarti yang terurai adalah berapa? 2 ya. 2 mol. Sisanya adalah 3 mol. Ya enggak? Terurai 40%. 40% dari 5 kan 2. Kalau nggak percaya, dikali aja 0,4 dikali 5. Gitu kan. Nanti ketemunya bakalan 2. Gitu ya. Nah, berarti di sini N2 yang dihasilkan adalah 1 mol. H2 yang dihasilkan adalah 3 mol. Kenapa begitu? Sesuai perbandingan koefisien. 2 banding 1 banding 3. Ya. Nah, berarti di sini di akhir ada 1, di akhir ada 3. Gitu ya. Nah, konsentrasi adalah mol per volume. Volumenya 3 liter tuh. Ya enggak? Nah, berarti di sini mencari Kc-nya. Dia mol N2 berapa? 1 per 3. Ya enggak? Volumenya kan 3. Dipangkatkan 1. Dikalikan H2-nya berapa ini? 3 ya. Per 3. Karena volumenya 3 kan. 3 per 3 dipangkatkan 3. Gitu kan. Per NH3. NH3-nya 3. Volumenya 3. Ya kan. Dipangkatkan 2. 3 per 3 dipangkatkan 2. 3 per 3 berapa teman-teman? 1 kan? Ya udah, coret aja. Nah, nanti ketemu jawabannya sepertiga yang D. Gitu. Wah, gampang ternyata, Mas. Oh iya, memang gampang. Ya. 37. Suatu reaksi dikatakan mencapai keseimbangan apabila satu, laju reaksi ke kiri sama dengan ke kanan. Nah, ini benar. Sebenarnya teman-teman bisa baca sendiri sih, tapi nggak apa-apa. B, jumlah koefisien reaksi ruas kiri sama dengan ruas kanan. Enggak. Mol zat sebelum dan sesudah reaksi sama. Enggak. Massa zat sebelum dan sesudah reaksi sama. Enggak. Reaksi tidak berlangsung lagi. Enggak ya. Jadi sebenarnya itu dia walaupun setimbang, tapi reaksinya itu masih berjalan. Tapi cuman ya perubahannya kecil aja gitu. Bolak-balik reaksinya ya. Loh, kok ini soalnya kebalik. Harusnya 37 sama 38 tuh di awal. Baru disusul 35, 36. Enggak urut. Tapi ya enggak apa-apa sih. Mungkin sedang berkreasi ya. Gak apa-apa, sedang berkreasi, kita hargai. Terima kasih, Bapak Ibu Guru. 38. Tetapan kesetimbangan dari reaksi di atas adalah, nah, tetapan kesetimbangan. Kanan pakat koefisien, gitu ya. Tapi yang dipakai cuman yang gas sama yang aqueous gitu ya. Nah, yang solid sama liquid gak dipakai. Solid sama liquid tidak dipakai. Tak silang pakai warna merah. Cret, cret. Waduh, pakai highlight aja deh. Disilang. Cret, cret. Waduh. Jadi dipakai ya teman-teman ya. Gitu. Nah, karena nggak dipakai, jadi yang dilihat cuman yang gas. Ya, berarti yang gas mana? CO2. Nah, konsentrasi CO2 dipangkatkan 3. Pangkat koefisien ya. Per konsentrasi CO tok, CO aja dipangkatkan 3 juga. Udah, selesai. Jawabannya yang B. Begitu. Wah, tinggal 2 nih. Wah, ini enak cuman pergeseran keseimbangan. Pada reaksi keseimbangan CH4H2O, CO plus H2, 3H2 ya. Hal yang dapat dilakukan untuk memperbesar produk reaksi adalah, nah ini namanya pergeseran keseimbangan. Pakai asas Le Chatelier. Nggak tahu bacanya gimana. Tapi tulisannya Le Chatelier gitu ya. Nah, dia akan geser ke kanan kalau konsentrasinya dinaikkan ya. Kalau konsentrasi di kiri ditambah, nanti dia geser ke kanan ya. Kalau konsentrasi yang kanan ditambah, nanti gesernya ke kiri ya. Itu yang pertama. Nah, terus habis itu hubungannya sama tekanan ya. Kalau tekanannya ditambah, kalau tekanan ditambah,
nanti dia akan geser ke koefisien yang lebih kecil. Kalau tekanannya berkurang, geser ke koefisien yang lebih besar. Nah, kalau volume kebalikannya ya. Nah, kalau volumenya dinaikkan, geser ke koefisien yang lebih besar, volume diturunkan, geser ke koefisien yang lebih kecil. Gitu ya. Nah, jadi tekanan sama volume ini nanti dia kebalikannya. Atau mungkin tak tulisin aja ya, biar enak ya. Biar enak. Eh, Dia akan geser ke koefisien yang lebih besar. Kapan gitu ya? Koef lebih kecil. Lebih kecil. Nah, dia geser ke koefisien lebih besar ketika tekanannya diturunkan. Ya, atau volumenya dinaikkan. Dia geser ke koefisien yang lebih kecil ketika tekanannya dinaikkan dan volumenya diturunkan. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat pernyataannya. Yang bisa menggeser ke arah produk yang kanan gitu ya. Menurunkan konsentrasi reaksi. Nah, perhatikan. Di sini dikurangi kan? Karena dikurangi, jadinya ya kekurangan dong. Dia harusnya malah gesernya ke kiri, nggak ke kanan. Ya, makanya ini akan malah mengurangi produk reaksi. Menurunkan mol H2O. Nah, ini mirip-mirip sama yang A ya. Yang kiri kok malah dikurangi gitu kan. Nanti produknya malah berkurang dong. Ya, bahannya kurang kok gitu kan. Mengeluarkan CH4 dari sistem. Ini sama aja, CH4-nya dikurangi juga kan. Menurunkan tekanan. Nah, kalau tekanan diturunkan, geser ke koefisien yang lebih besar. Koefisien yang lebih besar yang mana? Yang kanan. Ya, perhatikan. Di sini dia koefisiennya cuma satu, satu. Di sini satu dan tiga. Ya, 2 sama 4 banyakkan mana? Banyak 4 kan? Nah, berarti jawabannya adalah menurunkan tekanan. Ya, pokoknya kalau tekanan itu kebalikannya gitu ya. Oke? Iya. Nah, terus yang 40 ini masih mirip ya. Pada reaksi kesetimbangan, 2SO2 plus O2, 2SO3 jadi 2SO3 ya. Jika volume diperkecil, kesetimbangan akan bergeser kemana? Nah, volume diperkecil. Volume diperkecil itu berarti yang ini tadi gimana teman-teman? Ke arah yang koefisiennya lebih kecil, gitu ya. Nah, berarti geser ke kanan, ya. Geser ke kanan. Kanan. Nah, jawabannya adalah karena jumlah koefisien hasil reaksi lebih kecil. Jawabannya yang E, gitu ya. Nah, mungkin sambil belajar tak tambahin ya. Kalau dia hubungannya ada delta H ini ya. Delta H ini ya. Nah, dia nanti akan bergeser ketika suhunya dinaikkan atau suhunya diturunkan. Perhatikan, kalau misal di sini negatif ya, negatif. Berarti kita itu gampangannya lihat aja yang kanan itu negatif, yang kiri positif, gitu ya. Oke? Nah, ketika suhu dinaikkan, dia akan geser ke bagian positif. Ketika suhu diturunkan, dia akan geser ke bagian yang negatif, gitu. Ya. Nah, jadi kalau kita punya reaksi ini, kalau kita menaikkan suhunya, kesetimbangan akan geser ke kiri, ya. Kalau kita menurunkan suhunya, kesetimbangan akan geser ke kanan. Nah, gitu. Gitu ya. Ya, mungkin itu dulu pembahasan soal persiapan PAS ya, latihan soal PAS kelas 11. Nah, aku juga buat yang kelas 10 bagi kalian yang kelas 10 atau punya teman yang kelas 10 gitu ya, adik kelas gitu kan, ada di playlist yang sama. Nah, ini udah aku bahas semua. Ya, mungkin ada beberapa yang bisa di browsing gitu ya, tapi nggak tak bahas gitu. Nah, ini kalau menurutku sih dari semua soal ini yang paling enak laju reaksi ya. Karena dia sebenarnya cuma simple doang. Simple dan matematika dasar. Ya, dan kayaknya sih video yang paling pendek juga sih. Ya, ya semoga bisa membantu persiapan pasnya ya, teman-teman. Tolong banget bisa dibantu share ke teman yang lain biar teman-teman juga bisa persiapan pas dengan baik juga. Terus bantu like dan komen di channel ini, khususnya ya video ini, untuk membantu mendukung channel ini berkembang lebih baik. Ya, gitu ya. Mungkin sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.